Itu strategi dakwah yang kedua. Nah, untuk melakukan ini, para wali banyak menggunakan media seni. Seni ini kan lebih halus. Seni ini kan lebih mudah masuk ke tengah masyarakat. Yo kalau zaman dulu seni ini gamelan, wayang, dan lain-lain. Yo monggo hari ini kalau memang dibutuhkan mode dakwah semacam ini, ya teman-teman harus menguasai seninya. Kalau dulu medianya gamelan, mungkin sekarang yo mediane film, sinetron, YouTube, Instagram, dan macam-macam. Monggo gunakan itu untuk yang positif sebagai wadah. Kalau zaman dulu para wali ya pakai wayang, pakai tembang, pakai suluk, gamelan. Bahkan nanti ada satu gamelan alat musik yang hasil karya Sunan Bonang yang nanti dikenal dengan nama bonang. Alat musik gamelan yang namanya bonang ini bentuknya seperti gong yang kecil itu nanti. Cara mainnya dipukul. Bonang ini kalau zaman dulu manfaatnya besar. Biasanya untuk mengumpulkan orang, ada pengumuman dari pemerintah macam-macam. Terus orangnya muter-muter desa sambil mukul bonang ini tadi. Media untuk mengumumkan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu zaman dulu. Dan bagian juga dari musik gamelan yang mengiringi wayang. Kalau di wayang tidak bisa panjang kalau dijelaskan bagaimana dahsyatnya para wali menggunakan media wayang. Wayang itu di India tidak ada, meskipun ceritanya basicnya dari India, pertempuran antara Kurawa dan Pandawa, tapi para wali memodifikasi cerita itu sesuai dengan visi dan misi yang mereka bawa. Ditambah ceritanya, dimodifikasi, bahkan tokoh-tokohnya diberi nama ulang. Bahkan ditambah tokoh-tokoh, misalnya ditambahi Punokawan, kemudian ditambah tokoh-tokoh yang kalau dalam cerita India tidak ada. Dikenal juga cerita namanya cerita carangan. Ini Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan kawan-kawan punya kreasi carangan. Carangan itu di pakem Mahabharatanya tidak ada. Misalnya cerita tentang, kalau dulu Sunan Kalijogo ada Dewa Ruci. Kemudian masih ada cerita tentang Petruk dadi ratu. Masih ada cerita Layang Kalimosodo. Ada cerita Semar Barang Jantur, ada cerita Begawan Ciptoning, ada cerita Wahyu Widayat, macam-macam. Hasil kreasi para wali. Termasuk tokoh-tokoh tambahan, para Punokawan tadi, Gareng, Petruk, Bagong, Semar. Oh ini, hari ini banyak buku-buku yang membahas tentang sufisme dalam wayang. Yang nanti ditafsir misalnya, Gareng, Petruk, Bagong, Semar itu sebenarnya simbol dari kondisi jiwa manusia. Gareng ini simbolnya nafas yang amarah, Petruk simbolnya nafas yang lawamah, Bagong simbolnya nafas yang mulhamah, sufiyah, dan Semar ini simbolnya nafas yang mutmainnah. Ada yang nafsir Punokawan ini sebenarnya simbol dari suluk. Makanya namanya Gareng. Gareng itu diambil dari korin, nala korin. Nala korin itu dapat teman. Ini mungkin tafsir dari Amar Ma'ruf, mengajak yang baik, mencari teman. Kemudian Petruk. Petruk dipandang sebagai simbol dari kata-kata fatruk masiwallah. Tinggalkan semua yang bukan Allah, semua yang tidak sesuai ajarannya. Mungkin setara dengan konsep nahi mungkar. Terus baho ini artinya membangkang, memberontak, mengalahkan. Mungkin bisa ditafsirkan mengalahkan hawa nafsu. Jadi untuk bisa menjalani jalan sufi,
Kita butuh melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, mengalahkan hawa nafsu. Pada akhirnya agama kita akan kokoh, tuntas, dan membuahkan sesuatu yang kita sebut kasyaf, makrifat, dan seterusnya. Nah, buah atau kekokohan itu, kalau pakai bahasa Arab, buah itu thimar. Atau kalau itu kokoh yang karena paku itu bahasa Arabnya simar juga, paku. Jadi terus ini simbol dari semar dan seterusnya. Ini salah satu contoh modifikasi yang dilakukan oleh para wali. Semoga khazanah-khazanah semacam ini tidak hilang, tidak dilupakan oleh generasi masa kini. Baik, malam hari ini kita tidak sibuk di situ. Malam hari ini kita sedikit-sedikit akan menengok karya-karya Sunan Bonang, khususnya yang dalam bentuk suluk. Ya kalau suluk, kata-katanya jelas ya. Kata-kata suluk itu sangat dekat dengan dunia tasawuf, dunia sufi. Salaka yasluku. Salaka yasluku itu berjalan. Jadi kalau ada sastra yang jenisnya suluk itu biasanya petunjuk, isinya petunjuk untuk bagaimana cara kita berjalan menuju Allah atau jalan sufi. Kanjeng Sunan Bonang punya banyak karya suluk. Meskipun beliau juga selain suluk juga banyak tembang, banyak lagu-lagu. Beliau keahliannya salah satunya itu nembang. Kalau nembang suaranya menghanyutkan meskipun hanya diiringi dengan bonang. Ada cerita Kanjeng Sunan Bonang ini menaklukkan perampok hanya dengan tembang. Jadi satu ketika beliau ini sedang nembang bersama murid-muridnya, kemudian diserang oleh perampok. Nah, para perampok ini ingin merampas hartanya Kanjeng Sunan Bonang dan murid-muridnya pastinya. Untuk melawan para perampok ini, Kanjeng Sunan Bonang terus nembang lagu Durmo. Begitu Kanjeng Sunan Bonang menembang, ini para perampok ini tidak bisa bergerak. Jadi diam di tempatnya kaku. Sampai Sunan Bonang mengakhiri tembangnya dan mereka kembali lagi bisa bergerak dan bertobat, tidak jadi ngerampok. Termasuk kalau teman-teman ingat salah satu tembang yang sering kemarin-kemarin kita ucapkan yaitu tembang Tombo Ati. Nanti coba kita bahas yang Tombo Ati ini karena tembang Tombo Ati ini salah satu yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Bonang, dikenalkan ke masyarakat Jawa. Yang Tombo Ati ada 5, yang hari ini ada banyak versi lagunya, banyak versi musiknya. Kalau suluk, Sunan Bonang punya beberapa karya suluk yang luar biasa. Hanya memang sayangnya banyak di antara karya-karya penting ini hari ini jadi koleksi di Belanda sana, di Amsterdam. Hanya beberapa yang kita bisa menikmati di Indonesia hari ini. Tapi insya Allah nanti pada saatnya juga kita bisa mengakses. Jadi suluk-suluk yang paling terkenal, yang pertama mungkin teman-teman masih ingat ada suluk Wujil. Nanti kita bahas ya suluk Wujil ini, kita ungkap sedikit-sedikit isinya apa. Kemudian ada suluk Khalifah. Suluk Khalifah ini isinya kisah dari Sunan Bonang tentang perjalanan beliau mencari ilmu ke Malaka, yang tadi sempat saya singgung sedikit. Ada suluk Kadersan, ada suluk Regul, ada suluk Bentur, ada suluk Wasiat, ada suluk Pipiringan, ada suluk Jebeng, dan lain-lain. Ya nanti silahkan teman-teman yang tertarik untuk mendalami ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Bonang, silahkan. Banyak ajaran beliau ditulis dalam bentuk suluk
Dan isinya sebagian besar merupakan petunjuk dan kisah pengalaman beliau menjalani jalan sufi, menjalani suluk. Makanya judulnya sebagian besar ya memang suluk. Baik, kita tengok ya beberapa. Kita awali dari salah satu karya beliau yang paling unik. Ini satu-satunya karya yang bentuknya prosa. Yang lain kan modelnya suluk. Kita awali, ini karya ini kadang orang menyebutnya Kitab Bonang, kadang menyebutnya Primbon Bonang. Atau kalau di barat dikenal dengan istilah, atau beberapa juga menyebutnya naskah ini judulnya adalah Pitutur Syekh Bahri. Kita awali dari ini saja ya, nanti yang wujil yang agak belakangan. Jadi ini kitab ini, buku ini satu-satunya yang coraknya prosa, tidak seperti suluk-suluk yang lain. Isinya dialog, tanya jawab antara guru murid. Gurunya namanya Saiful Rijal, muridnya namanya Saiful Rijal, gurunya namanya Syekh Bahri. Ada yang bilang ini sebenarnya kiasan, Saiful Rijal ini ya Sunan Bonang sendiri, dan gurunya ini adalah seorang guru yang berasal dari Pasai. Yang oleh Sunan Bonang di kitab ini disebut Syekh Bahri. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari dua tokoh besar tasawuf Persia. Yang pertama adalah Imam Ghazali, dan yang kedua Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Meskipun beberapa nama sufi juga disebut. Misalnya, beliau juga pernah menyebut nama Syekh Sufi. Syekh Sufi ini yang dimaksud adalah Imam Haris Al-Muhasibi. Juga Syekh Nuri. Syekh Nuri mungkin ya Syekh Hasan An-Nuri. Kemudian ada Syekh Jaddin. Syekh Jaddin ini kemungkinan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini nama-nama referensinya. Mungkin kalau di naskah aslinya kan pakai nama Jaddin, pakai nama Nuri. Itu mungkin menyesuaikan dengan lidah Jawa. Berbeda memang dengan tradisi dari Sumatera kemarin yang menggunakan huruf pegon. Para wali Songo ini termasuk Sunan Bonang menulisnya memang dalam bahasa Jawa. Beberapa suluk seperti suluk wujil itu pakai bahasa Jawa tengahan. Jadi bahasa Jawa yang biasa, level tengahan, tidak sangat halus seperti bahasa Kawi. Oke, baik. Kita lihat yang pertama dari Kitab Bonang. Ini salah satu contoh bagaimana dialog antara Saiful Rijal dengan Syekh Bahri. Itu Jawanya ada. Saya bacakan sebentar, tapi nanti belakangan tidak saya baca biar tidak menghabiskan waktu. Mongko matur Rijal, ya guru amba, kadipun nendi ma'rifat tigang prakara punika, kadi kang kocap ing sastra, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Kadipun nendi sang siptane katiga punika. Jadi Saiful Rijal bertanya, wahai guru hamba, bagaimanakah makrifat mengenai tiga perkara itu? Sebagaimana dikatakan dalam tulisan, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Apa maksud ketiga perkara itu? Ini sengaja saya angkat, saya dulukan tema tentang ma'rifat, tentang Allah ini.
Mengapa? Karena nanti di Suluk Wujil Kanjeng Sunan Bonang menyatakan bahwa intinya orang beragama nanti ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya zakat. Kalau kita tidak kenal ini sholat, zakat kepada siapa, tentang apa. Kita selalu bilang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala siapa Allah yang selalu kita tuju itu. Sholat kok tidak kenal Allah, ya perlu dipertanyakan sholat pada siapa. Maka kunci awal dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah pengenalan kita terhadap Allah. Istilahnya ma'rifat. Siapa Allah itu? Dan kalau menurut kitab Bonang ada 3 konsep ma'rifat seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu dzatillah, yang kedua ma'rifatu sifatillah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Mari kita kenali Allah yang tiap hari kita tuju, tiap hari kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berpikir pada. Kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemarin-kemarin kita berambisi sekali untuk cinta pada Allah. Lah bagaimana kita bisa cinta kalau kenal saja tidak? Maka langkah pertama adalah mengenalnya. Dan kalau mengikuti Primbon Bonang ini, mengenal Allah itu ada 3 aspeknya, yaitu mengenali zatnya, mengenali sifatnya, dan yang ketiga mengenali af'alnya. Syekh Bari lalu menjawab, wahai Rijal, arti ma'rifatu dzatillah adalah ketahuilah wujud Allah yang maha luhur itu tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Jadi Allah dari sisi zat itu yang jelas, yang pertama wujud. Kemudian ya kalau dari sifat 20 ya qidam, kemudian baqo, dan seterusnya. Maha suci, tidak berjisim, tidak punya arah, tidak bercampur, tanpa arah, tidak bercampur, tidak terlihat. Susah menjelaskan zatnya Allah, maka biasanya menggunakan term tidak. Ini terjemahan dari laisa kamislihi syai'un. Dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya apapun, sesuatu pun, dan bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menguraikan, menggambarkan secara tepat zatnya. Cukup kita imani saja bahwa ada yang maha wujud, maha suci, maha langgeng, yang kita sebut Allah. Detil zatnya seperti apa, laisa kamislihi syai'un. Nah ini ma'rifatu dzatillah. Makanya ada banyak orang tanya, Pak, bukankah berpikir tentang zatnya Allah itu ada larangannya? Ya, cuma larangan ini tidak dalam arti pikiran kita pasti sesat kalau berpikir tentang zatnya, tapi pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Tidak perlu terlalu capek memikirkan zatnya Allah daripada habis tenaga, habis waktu. Imani saja Allah di level zatnya. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Oke, terus ini nanti panjang diskusinya kalau saya lanjutkan.
Kita ke definisi kedua, ma'rifatu sifatillah. Ma'rifatu sifatillah itu mengetahui, adapun ma'rifatu sifatillah berarti ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai sifat hayyun, yaitu hidup abadi, tanpa nyawa, mengetahui, tanpa akal, berkuasa, tanpa anggota, melihat, tanpa mata, mendengar, tanpa telinga, berkehendak, tanpa angan-angan, berkata, tanpa bibir atau suara. Jadi, kalau yang zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak. Kalau yang sifat, ini bisa dijelaskan. Allah itu sami, sama, basar, kalam, dan seterusnya, hayyun, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah di level sifat. Kalau ini bisa dijelaskan, tidak harus ditidakkan. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan detailnya karena tidak sama dengan manusia. Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Karena Allah tidak punya mata yang seperti manusia ini. Maka melihat tanpa mata. Allah mendengar. Wong di antara sifatnya Allah itu sama. Tapi jangan digambarkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya manusia tanpa telinga, karena Allah tidak punya telinga seperti telinganya manusia. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Maka di level ma'rifatu sifatillah, Allah bisa kita jelaskan sifatnya, tidak lagi dalam bentuk negatif, dalam bentuk positif juga bisa. Hanya saja seperti apa mekanisme detailnya kita tetap tidak akan bisa tahu. Kalau pakai terminologi dari Imam Asy'ari, bila kaifa, kita tidak tahu seperti apa mekanisme Allah mendengar itu, seperti apa mekanisme Allah melihat itu. Tapi Allah melihat dan mendengar, bahkan maha melihat, maha mendengar. Nah, ini level 2, ma'rifatu sifatillah. Nah, yang ketiga, ma'rifatu af'alillah. Ma'rifatu af'alillah, adapun ma'rifatul af'al berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Ini ilustrasi dari Kanjeng Sunan Bonang. Af'al itu perbuatan. Semua yang terjadi, semua yang berjalan di alam semesta ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Kita menyebutnya simpel terus dengan kata-kata takdir. Tapi tetap seperti tadi, af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat sebagaimana kalau manusia bertindak. Allah kalau menakdir sesuatu, memutus sesuatu, kalau bahasanya Al-Quran, ya kun fayakun. Kehendaknya Allah, itulah yang jalan. Jadi yang terjadi apa, itu sebenarnya kehendak dan perintahnya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia butuh sarana, butuh perantara. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itulah arti ma'rifat terhadap 3 perkara tadi. Ma'rifatul zatillah, di level zatnya memang susah dijelaskan, lebih mudah dengan model negasi, ditidakkan. Ada ma'rifatul sifatillah, sudah bisa dijelaskan secara positif, tapi bila kaifa, detailnya seperti apa, kita masih tidak mampu. Dan ma'rifatu af'alillah, kita melihat efek dari af'alillah adalah semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk segala hal peristiwa yang menimpa kita. Itu ma'rifatu af'alillah. Oke, ini mancing ya dari Primbon Bonan. Kadang disebut pitutur Syekh Bahari.
Kita cari lagi dari suluk yang lain. Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur atau suluk bentur. Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun. Kalau orang ingin sukses kadang diberi tips gentur tapane, serius bertapa, serius tirakat. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang ada syahadat namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Nanti syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Itu kalau kita sama temen ini. Jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok, saya percaya kok. Tapi kalau diutangi, enggak gelem ngasih utang. Karena saya percaya, kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan, teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Jadi syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan,
Yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana. Ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja. Maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa. Tidak jadi perhatian karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan. Atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Tidak. Jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap. Hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan. Penjelasan semacam ini bisa nanti digali dari Suluk Bentur. Nanti di Suluk Bentur juga melanjutkan tentang syahadat tadi, dijelaskan ada 3 macam syahadat. Yang pertama ada syahadat mutawilah. Yang kedua ada syahadat mutawassithah. Yang ketiga ada syahadat mutakhirah. Ini di Suluk Bentur. Syahadat kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini. Silakan teman-teman dibuka ayat Al-Quran yang bunyinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dulu sebelum kita lahir, Allah bertanya pada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi. Ini kan juga syahadat, bersaksi. Jadi dulu kita sudah yakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir, begitu mampu berpikir, punya kesadaran, masuk ke syahadat yang mutawassithah. Kita mendeklarasikan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat yang mutawassithah. Level 2. Dulu bersaksi sebelum kita lahir, dan sekarang bersaksi setelah kita lahir. Tapi jangan lupa syahadat yang ketiga, syahadat mutaakhirah. Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat mutaakhirah itu mirip syahadat daim qaim tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup yang menomorsatukan Allah dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, ya hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan, ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Dulu kita bersyahadat, kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat, tapi sempurna syahadat kita kalau juga tidak hanya dinyatakan
syahadat itu, tapi juga dijalankan. Kalau di suluk bentur kemudian dijelaskan, bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu. Juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya, dan gelas bening gelasnya, kacanya, kemudian isinya gelas, dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya. Kemudian ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah yang mutawasitoh tadi itu seperti ketika kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi, itu seperti tulisannya. Jadi terus sempurna. Yo ada kertasnya, yo ada tindakan menulis, dan ada tulisannya. Jadi kalau gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir. Kemudian isinya adalah syahadat mutawasitoh yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, dan penuhnya gelas itulah syahadat mutaakhirah, waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah, makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri, kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi. Yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di Primbon Monang, bahwa kita harus mengenal dulu, ngerti ilmunya dulu tentang Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Setelah itu bersaksi atau syahadat, baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir, kalau ini otomatis, maupun syahadat yang mutawasitoh saat kita sudah ada di dunia. Kalau kita hari ini muslim, insya Allah sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, yang mutaakhirah, mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga, yang mutaakhirah ini, dulu waktu kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijaga kan ada cerita tentang santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini suatu ketika mengikuti murid-murid yang lain, mengikuti ujian tentang syahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersyahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas gilirannya Syekh Jangkung, waktunya syahadat, beliau malah keluar ruangan, kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Semua orang kaget. Begitu sampai di bawah, ditanya oleh Kanjeng Sunan, "Loh, kamu disuruh bersyahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi?" Katanya Syekh Jangkung, "Ya inilah syahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku, dan inilah buktinya." Itu jenis syahadat mutaakhirah. Ya meskipun teman-teman ndak harus njajal seperti ini, itu makom kita ndak sama dengan Syekh Jangkung. Tapi yang jelas, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah, dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Rasulullah.
Berarti hidup kita sudah bersyahadat, tidak sekedar mengucapkan syahadat. Oke, jadi setelah ma'rifat, kemudian syahadat, setelah itu ganti suluk. Kita mulai berjalan. Kita ambil dari suluk wergul. Dari suluk wergul kita bisa belajar, misalnya ada ajaran, itu saya kutip beberapa. Yang pertama, manusia harus bisa membaca dan berkaca. Yang akan menjadikannya tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya serba sederhana dan tampak sengsara. Ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri, untuk menata jiwa. Mulai berjalan. Jadi setelah tahu arah kita adalah ke Allah, setelah bersaksi syahadat tentang Allah, kita mulai jalan. Yang pertama dari suluk regul kita diajari hidup ini kuncinya pada kemampuan kita membaca dan berkaca. Membaca itu berarti memahami lingkungan sekeliling kita, berkaca itu berarti membaca diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Nama lainnya muhasabah atau introspeksi. Kenapa harus membaca dan berkaca? Karena kalau membaca saja, hanya melihat keluar saja, bisa jadi kita tidak sadar diri kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, kekeliruan sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Makanya di situ kalimatnya, berkaca yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Orang itu kalau muhasabahnya kuat, dia bisa membaca sampai titik-titik paling kecil kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia tumpuk. Maka harusnya kalau sudah seperti ini, lidahnya berat, tangan kakinya berat untuk mencela, merendahkan orang lain karena dia sadar kerendahan dirinya sendiri. Banyak orang yang cerdas sekali membaca lingkungan sekelilingnya, menunjuk secara tepat salahmu di mana, kelirunya orang ini di mana, jeleknya ustadz ini di mana, sesatnya orang ini di mana, selalu keluar. Orang yang mudah sekali menunjuk keluar mungkin kurang membaca ke dalam. Sehingga lidahnya begitu ringan menunjuk orang lain. Kalau dia sadar betapa titik-titik gelap dalam dirinya sangat banyak menumpuk, mungkin dia berat untuk dengan ringan menunjuk kesalahannya orang lain. Jalan sufi yang pertama dari suluk regul, Kanjeng Sunan Bonang menasihati kita itu. Ya, membaca keluar penting, tapi berkaca ke dalam juga penting. Jadi membaca dan berkaca. Mengkaji, ngaji, tapi sekaligus juga muhasabah. Oke, nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Manusia hendaklah selalu berjalan sepanjang jalan kejujuran. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan harus selaras dengan suara hati. Dengan cara demikian, manusia akan mendapatkan terang batin dan petunjuk dari Tuhan. Nasihat yang kedua, jujur. Jujur ini kelihatannya sederhana, kita sering mengartikan jujur itu sekedar dengan definisi objektif. Kalau A ya diomongkan A, kalau B ya diomongkan B. Tapi sayangnya objektif itu sering kita pakai keluar untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Padahal yang lebih penting adalah kejujuran dalam hati, lewat suara hati tentang diri kita sendiri. Jadi
biar batin kita terang, yang pertama-tama apa? Jujurlah tentang batinmu sendiri, keinginanmu, hasratmu, hatimu. Kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian kemarin-kemarin, termasuk Imam Ghazali dan para sufi yang lain, kan diteorikan bahwa hati yang terang adalah kunci dari jalan sufi, kuncinya suluk. Kapan hati ini terang? Ya kalau bersih dari kotoran-kotoran. Maka kejujuran kita tentang kotoran-kotoran kita, ini nanti akan jadi kunci kesadaran kita untuk membersihkan kotoran-kotoran ini.